Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamuddin dari kelas Psikologi Islam 3C, akan mempresentasikan tentang altruisme dan prososial dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Muhammad Alamuddin dengan NIM 2011410181, dan yang kedua ada Putri Amalia Nurjanah dengan NIM 2011411110, yang ketiga ada Rohana Solihah dengan NIM 2011411096. Yang pertama, altruisme. Altruisme merupakan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, altruistik mengacu pada perilaku individu yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Perilaku altruistik adalah tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong tersebut, karena yang diuntungkan adalah orang yang memberi pertolongan. Maka individu yang melakukan altruistik ini akan mengenyampingkan kepentingan mereka di atas kepentingan orang lain, apalagi dalam keadaan darurat. Sandstock mengatakan bahwa keterkaitan yang tidak egois dalam membantu orang lain juga disebut sebagai perilaku altruistik. Shell, Annie, dan Shears mendefinisikan perilaku altruistik sebagai tindakan individu secara sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih maupun ingin sekedar beramal baik. Suatu tindakan dikatakan altruistik tergantung dari niat si penolong. Berdasarkan pengertian menurut beberapa tokoh, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku altruistik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain secara sukarela tanpa berharap imbalan apapun, dengan menyampingkan kepentingan pribadi demi mensejahterakan orang lain. Ciri-ciri perilaku altruisme menurut para tokoh. Fuad mengutip pendapat Cohen yang berkaitan dengan ciri altruistik, yaitu empati, keinginan untuk memberi, serta memberi secara sukarela. Fuad mengutip dari Leach yang menjelaskan 3 ciri altruistik, yaitu yang pertama ada tindakan tersebut bukan untuk kepentingan sendiri. Pada saat pelaku melakukan tindakan altruistik, mungkin saja ia mengambil risiko yang berat, namun ia tidak mengharap imbalan materi, nama, kepercayaan, dan tidak pula untuk menghindari kecaman orang lain. Tindakan tersebut dilakukan secara sukarela, tidak ada keinginan untuk memperoleh apapun, karena kepuasan yang diperoleh dari tindakan sukarela ini adalah semata-mata dilihat dari sejauh mana keberhasilan tindakan tersebut. Yang ketiga, hasilnya baik untuk si penolong maupun yang menolong. Tindakan altruistik tersebut sesuai dengan kebutuhan orang yang ditolong, dan pelaku memperoleh internal reward, misalnya kebanggaan, kepuasan diri, atau kebahagiaan. Myers membagi perilaku altruistik ke dalam 3 aspek, yaitu memberikan perhatian terhadap orang lain, membantu orang lain, serta mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari pendapat beberapa tokoh, ciri-ciri altruistik adalah memberi perhatian terhadap orang lain, memiliki keinginan untuk memberi, meletakkan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi, dan secara sukarela. Berikut beberapa teori altruisme. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi, inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen, di mana gen berada dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tidak mengalami kepunahan. Yang kedua ada teori belajar. Dalam teori belajar terdapat 2 teori yang menjelaskan tentang tingkah laku, yakni teori belajar sosial dan teori pertukaran sosial. Teori norma sosial adalah norma merupakan harapan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Terdapat 2 bentuk norma sosial yang memotivasi seseorang dalam berperilaku altruistik, adalah norma timbal balik dan norma tanggung jawab sosial. Teori perkembangan
dan kondisi sosial. Teori ini merupakan perilaku altruistik yang melibatkan proses kognitif seperti persepsi, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pendekatan kognisi berfokus pada pemahaman yang mendasari suatu tingkah laku sosial, seperti halnya penelitian yang mengkaji hubungan antara perkembangan kognisi sosial dan perilaku altruistik yang lebih difokuskan pada bagaimana seorang anak memahami kebutuhan orang lain dan bertindak untuk membantunya. Yang kelima ada teori empati. Respon yang melibatkan komponen afektif dan kognitif. Melalui komponen afektif, seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Sedangkan komponen kognitif, bahwa seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya. Yang terakhir ada teori atribusi. Teori atribusi merupakan reaksi emosional terhadap orang yang membutuhkan. Dan George mengemukakan bahwa mahasiswa lebih bersimpati dan tidak jengkel kepada teman yang mengalami problem akademik disebabkan di luar kontrolnya kepada teman yang bermasalah karena malas. Mengkontribusikan kesulitan seseorang dengan sebab-sebab yang dapat dikontrol mungkin menimbulkan kejengkelan, penghindaran, bahkan pengabaian. Demikian juga sebaliknya. Mengatribusikan kesulitan seseorang yang disebabkan di luar kontrolnya akan menimbulkan simpati dan membuat kita bersedia untuk menolong. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Putri. Prososial. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan atau goal orient. Dengan kata lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan spesifik untuk senantiasa diketahui secara sadar oleh sang individu. Unit dasar perilaku adalah sebuah aktivitas. Sesungguhnya, kita dapat menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu seri dari aktivitas-aktivitas. Perilaku prososial menurut William yaitu perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik dalam arti secara mental maupun psikologis, menurut Dovakisny dan Hudaina tahun 2003. Menurut Sever dalam Edwina 2002, bahwa tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain seperti berbagi dengan orang lain yang mendatangkan keuntungan bagi orang tersebut dibanding dengan dirinya sendiri. Menurut Bartel mengartikan bahwa tingkah laku prososial adalah tingkah laku yang menimbulkan konsekuensi positif bagi kesejahteraan fisik maupun psikis orang lain. Menurut Brigham dalam Dovakisny tahun 2003 menyatakan bahwa perilaku prososial mempunyai maksud menyumbang kesejahteraan orang lain. Perilaku prososial adalah tindakan yang menguntungkan bagi orang lain, tetapi tidak memberikan keuntungan yang nyata bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Perilaku prososial kadang-kadang dapat melibatkan resiko di pihak orang yang memberikan bantuan. Istilah-istilah lain seperti perilaku menolong, amal kebaikan, dan voluntarisme. Maka ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perilaku prososial dalam konteks penelitian ini adalah membantu orang lain dengan cara mementingkan beban fisik atau psikologis orang tersebut, memperhatikan kesejahteraan orang tanpa memikirkan kepentingan sendiri, dan ikut menyokong dengan tenaga dan pikiran. Ciri-ciri prososial. Aspek-aspek perilaku prososial menurut Mosen tahun 2002 mengemukakan tentang beberapa aspek perilaku prososial, yaitu A. Berbagi atau sharing, yang merupakan kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik suka maupun duka. B. Menolong atau helping, adalah bentuk kesediaan untuk membantu orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. C. Dermawan atau donating, merupakan kesediaan untuk memberi secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. D. Kerjasama atau cooperating, merupakan bentuk kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. E. Jujur atau honestly, merupakan kesediaan untuk tidak berbuat curang terhadap orang lain di sekitarnya. Berdasarkan teori dari Carlo dan Randall tahun 2002 menyatakan aspek-aspek perilaku prososial, yaitu A.
altruistic prosocial behavior, yang artinya tindakan memotivasi dan membantu orang lain, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. B. Compliant prosocial behavior, yang artinya tindakan membantu orang lain karena dimintai pertolongan, baik verbal maupun nonverbal. C. Emotional prosocial behavior adalah membantu orang lain karena disebabkan perasaan emosi berdasarkan situasi yang terjadi. D. Public prosocial behavior adalah perilaku menolong orang lain yang dilakukan di depan orang-orang dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan dan rasa hormat dari orang lain, seperti orang tua atau teman sebaya dan orang-orang di sekitarnya, untuk meningkatkan harga diri. E. Anonymous and their prosocial behavior, yang artinya menolong seseorang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang ditolong. Berdasarkan orang yang tersebut, maka dapat disimpulkan aspek-aspek prososial antara lain berbagi, menolong, berdermawan, bekerja sama, jujur, altruistic prosocial behavior, compliant prosocial behavior, emotional prosocial behavior, public prosocial behavior, anonymous and their prosocial behavior. Dari dua teori tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan aspek dari Musen tahun 2002, yaitu berbagi, menolong, berdermawan, bekerja sama, dan jujur. Alasan peneliti memilih tersebut adalah karena hasil wawancara awal, yang hasilnya menunjukkan lebih banyak menitik beratkan pada aspek-aspek tersebut. Teori perilaku sosial menurut Sarwono dan Minarno 2009 mengungkapkan bahwa teori-teori prososial yaitu A. Teori evolusi. Inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. Yang pertama, perlindungan kerabat. Orang tua mengutamakan kesejahteraan anak dibandingkan dengan kesejahteraan dirinya sendiri. Gennya akan mempunyai peluang lebih besar untuk bertahan dan lestari dibandingkan orang tua yang mengabaikan anaknya. Yang kedua adalah timbal balik biologis. Seseorang menolong karena ia mengantisipasi kelak orang akan ditolong akan menolongnya kembali sebagai balasan. Dan bila ia tidak menolong, maka kelak ia pun tidak akan mendapatkan pertolongan. Yang B adalah teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar sosial. Tingkah laku manusia dijelaskan sebagai hasil proses belajar terhadap lingkungan. Yang kedua adalah teori pertukaran sosial. Interaksi sosial bergantung pada untung rugi yang terjadi. Tingkah laku menolong juga bisa semata-mata hanya untuk menutupi kepentingan pribadi seseorang. Yang C adalah teori empati. Seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dengan komponen kognitif. Seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya. Yang pertama, hipotesis empati altruisme, yaitu perhatian secara empatik yang dirasakan seseorang terhadap penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Yang kedua, model mengurangi perasaan negatif. Orang menolong untuk mengurangi perasaan negatif akibat melihat penderitaan orang lain. Yang ketiga adalah hipotesis kesenangan empatik. Seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut merasakan kebahagiaan orang yang akan ditolong atas pertolongan yang diberikannya. Seseorang menolong karena ia percaya bahwa pertolongannya akan mendatangkan hasil yang positif. D. Teori perkembangan kognisi sosial. Dalam merespon situasi yang darurat, situasi yang membutuhkan pertolongan, tentunya diperlukan sejumlah informasi yang harus diproses dengan cepat sebelum seseorang memutuskan untuk memberikan pertolongan. Yang E adalah teori norma sosial. Yang pertama adalah norma timbal balik, yaitu seseorang harus menolong orang yang pernah menolongnya. Yang kedua adalah norma tanggung jawab sosial, yaitu seseorang berbuat seimbang antara memberi dan menerima di dalam sebuah hubungan sosial, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan balasan di masa yang akan datang.
Berikut merupakan contoh penelitian altruisme dan prososial. Penelitian mengenai tingkah laku prososial sudah cukup lama dilakukan dalam psikologi kepribadian dan sosial. Banyak peneliti sudah berusaha mengeksplorasi mengapa orang membantu orang lain dengan mengorbankan diri sendiri yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Fenomena ini telah dijelaskan menggunakan berbagai kerangka disiplin ilmu, termasuk psikologi, ekonomi, antropologi, biologi, dan filsafat. Proyek penelitian kepribadian skala besar yang paling awal dilakukan di Amerika Serikat pada studi In the Nature of Character oleh Hartstone dan Mee pada 1928 yang diikuti oleh volume berikutnya pada tahun 1929 dan 1930. Hartstone dan Mee pada tahun 1928 berusaha untuk menentukan apakah kecenderungan anak-anak untuk terlibat dalam perilaku prososial seperti suka menolong, jujur, dan pengendalian diri disebabkan oleh karakteristik pribadi yang bertahan atau merupakan hasil dari batasan dan tuntutan situasi tertentu. Studi itu melaporkan korelasi sederhana di berbagai ukuran perilaku prososial. Mereka menyimpulkan bahwa tindakan prososial sebagian besar ditentukan oleh situasional. Ya, ada banyak bantahan terhadap kesimpulan itu, di antaranya Houston tahun 1981. Namun perspektif situasionis mendominasi penelitian tentang penyebab tindakan prososial setidaknya sampai tahun 1970-an. Di dekade 1970-an, biolog Edward O. Wilson memulai bidang baru, sosiobiologi, untuk mempelajari tingkah laku sosial hewan dan manusia. Wilson tahun 1975. Dalam bukunya itu, dikemukakan ada bukti bahwa tindakan sukarela yang menguntungkan orang lain berakar pada tingkah laku manusia dan hewan. Sejak itu, banyak studi yang dilakukan dan hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku dan artikel yang intinya menyatakan bahwa tingkah laku membantu, bahkan menyelamatkan adalah bawaan dari primata, lebih penolong, semut, anjing liar, dan spesies lainnya. Beberapa ahli psikologi perkembangan juga ilmuwan sosial lainnya mencermati dunia hewan dan menunjukkan berbagai gejala di sana sebagai bukti bahwa tingkah laku prososial adalah fungsi biologis manusia yang telah terprogram dan bukan hanya tindakan yang dipupuk atau dipelajari. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.